Terus yang saya salut juga dari HRD ini, entah bagaimana teknik pengajarannya, saya mau buat pengakuan nih. Karena ternyata saya bisa ya memaafkan musuh bebuyutan saya yang bahkan saya tadinya sudah tidak menganggap dia, maaf ya, tidak menganggap dia eksis tadi di muka bumi ini, dan saya pikir dengan saya begitu hidup saya lebih tenang gitu. Tadi saya sudah harus berangkat untuk ikut training Asia Pasifik, dan hari ini saya baru pulang bersama dengan Bu Irvi, dan rencana saya setelah ini saya masih ada rapat lagi dengan Mr. Hunjian karena saya lagi ada memperjuangkan sebuah usulan-usulan yang dulu pernah diterima oleh teman-teman yang lain gak setuju, dan sekarang dengan ilmu SIP ini saya coba melobi teman-teman yang lain yang tentunya orang-orang itu semuanya memojokkan saya, dan sekarang mereka, Anda bisa bayangkan saya waktu pulang saya dirangkul, saya diantri semua dari teman-teman support system yang lain dari golongan yang lain, hampir 80-90% mereka mengajak saya ngobrol. Aduh Pak Agus, saya benar nggak berpikir kayak gini dulunya nih, kenapa Pak Agus nggak jelaskan ke saya juga, ini karena dari SIP ya. Ya, bisa bayangkan kalau saya ini dijuluki sebagai provokator, orang yang suka bahkan ada di antara, bahkan mereka tuh hampir semuanya membela saya untuk menjelaskan kepada salah seorang pasangan yang menurut mereka dulu otoriter, dan akhirnya orang itu pun juga akhirnya menyalami saya dan mengatakan, iya kalau ini saya bisa terima. Ya saya tidak mau mengatakan kenapa nggak dari dulu lu nanya gue gitu, saya enggak ya. Ya memang ada satu proses Pak untuk bisa mengerti ini, pasti ada satu proses. Dia lebih menghargai saya lagi ya. Akhirnya saya pulang, saya jatuhin buat klien, diamond semuanya memeluk saya pulang ya. Anda bisa bayangin ya, saya sekarang menjadi orang yang ditunggu-tunggu untuk, bahkan pada saat mereka rapat itu SMS masuk ke saya, Pak cepat Pak ke atas, Pak cepat Pak ke atas Pak, kami lagi rame, kami perlu masukan dari Pak Agus. Ini luar biasa ya. Ya ini perubahan yang luar biasa. Ini saya dapat dari SIP yang memang yang jujur aja saya belum bisa menerapkan ke keluarga saya. Tapi paling tidak kemarin waktu saya pulang, saya dijemput oleh anak saya. Anak saya itu pada saat saya di luar negeri, saya sering telepon dan saya ngomong, iya mas. Dulu saya nggak pernah ngomong soal mas, saya nggak pernah ngomong nama, hanya panggil namanya. Sekarang saya panggil namanya. Dedek gimana sekarang? Koko gimana? Koko sudah nemu sama dedek belum? Udah kasih tahu sama dedek, udah pak ini. Nah waktu pulang kemarin itu biasanya anak saya kalau ditiup suka agak risih, tahu nggak? Risih karena udah gede kan, dia lebih tinggi dari saya nyium dia mesti harus gitu ya. Kemarin dia nyodorkan saya, gimana pak? Nyium saya ya, luar biasa ya. Oke, teman-teman, kalau yang lain berterima kasih pada Pak Hari, saya hari ini justru akan membuat satu pengakuan dan izinkan saya untuk minta maaf pada Pak Hari. Punten Pak Hari, dari dalam hati saya yang paling dalam saya minta maaf, karena ketika apa-apa saya sounding lewat SMS mengenai training SIP ini, saya bilang dalam hati, saya nggak butuh training ini. Kemudian ketika Pak Hari menjelaskan di WS, saya yang duduk di tribun atas, saya memandang Pak Hari dengan, saya nggak butuh training ini. Kalau cuma untuk meningkatkan rasa pede, saya nggak perlu invest gitu banyak kali, saya bisa dapat dari tempat yang lain mungkin. Gitu. Kalau kemudian akhirnya apa yang saya berhasil mengajak saya ke sini, itu karena sedetik saya mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ketika di WS, Pak Agus mengatakan, kalau training ini dijalankan, kalau training ini diadakan, saya orang pertama yang akan mengikuti SIP ini. Itu Pak Agus, dan saya berpikir, orang sekali Pak Agus, seorang trainer sekali Pak Agus mau ikut training ini, masa saya nggak mau ikut? Kenapa? Nah, kalau akhirnya kemudian saya ikut di training ini, sesi 1, 2, 3, karena awalnya saya memang saya nggak merasa butuh. Sesi 1, 2, 3 saya masih berpikir, ini training apa sih? Gitu. Kita cuma disuruh cerita ini, cerita itu, dikasih materi cuma 1 lembar. Training apa sih sebenarnya, saya nggak ngerti. Jadi ketika sampai dengan sesi 3 saya masih bingung. Ini training apa sih, nggak ngerti. Tapi begitu ketika sampai di sesi 4, saya baru mulai melihat, oh arahnya ke sini. Dan begitu selesai sesi 4, saya baru ternyata, hah, ini training 2 banget. Ini
buat saya pribadi, saya mendapatkan keberanian, saya mendapatkan kekuatan bukan saja menghadapi orang lain, tapi yang penting buat saya punya keberanian dan kekuatan untuk menghadapi diri saya sendiri, untuk menerima diri saya apa adanya, dan yang paling penting saya baru bisa memaafkan diri saya setelah mengikuti training ini. Dan saya akan bekerja teman-teman yang lain, ke prospek, bahkan sekalipun, bahkan orang yang saya benci sekalipun, saya terapkan remuneration itu dari atas. Dan dampaknya Bapak, saya merasakan keajaiban. Saya berharap ini, kalau nggak salah waktu pertama kita ada kuesioner ya Pak, level kita di berapa gitu ya? Kalau nggak salah saya itu levelnya 4, kalau nggak salah ya. Saya merasa saya ada di level 4 dari cita diri, dari kepercayaan saya bicara, dan saya berharap 10 dong. Tapi ternyata ikut SIP ini itu tidak nyampe, tapi 100 yang saya rasakan. Saya merasa lebih cita diri saya kembali muncul. Saya merasa inilah diri saya. Saya merasa ketika saya bicara di depan umum, itu adalah gue bang. Dan saya ikut SIP ini betul-betul sesuatu yang sangat ajaib bagi saya. Bahkan saya merasa saya mengembang lagi core desire, impian terbesar, hasrat terbesar saya menjalankan THC itu justru ketemunya di sini.